Selamat malam ibu-ibu yang terkasih. Selamat jumpa dalam pertemuan ibadah persekutuan perempuan yang kedua pada malam hari ini. Malam ini ada banyak sekali yang menjadi keluarga penghimpun. Ada 19 ibu rumah tangga yang menjadi penghimpun saat ini. Nyonya Robertus Butu, daerah pelayanan 1, Nyonya Timotius Pergo, daerah pelayanan 2, Nyonya Christian Dapel pelayanan 3, Nyonya Harto P Dapel 3, Nyonya Kristo Lamba Dapel 3, Adolfina Domingus Dapel 4, Tabita Yetalu Dapel 5, Nyonya Titi Samuel Dapel 5, Nyonya Juliana Elis Dapel 5, Nyonya Dorsila Darius Dapel 5, Nyonya Oci Simpson Dapel 5, Nyonya Lebrina Petamo Dapel 5, Nyonya Arruan Toding Dapel 5, Nyonya Marlina P Dapel 6, Nyonya Delsi Ade Dapel 6, Nyonya AS Makatonan Dapel 6, Nyonya Yuli Adrianus Dapel 6, Nyonya Agustina Dapel 8, dan ke-19 Nyonya Lola Dapel 8. Ini 19 ibu yang menjadi keluarga penghimpun. Baik ibu-ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita bersama-sama berbakti menyembah Tuhan. Mari kita berdiri untuk menyanyikan Kidung Jemaat nomor 46. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di nada yang tua. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tenang. Pertolongan kepada kita dalam ibadah persekutuan perempuan Jemaat Tamalandraya malam ini adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan membaca dan akan merenungkan firman-Nya. Karena itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dalam persekutuan kami sebagai perempuan Gereja Toraja Mamasa di jemaat ini, kami bersyukur bersama sebab Engkau baik. Terlebih memungkinkan kami untuk boleh bersama dalam persekutuan ibadah persekutuan perempuan yang kedua di bulan ini. Tuhan kiranya berkenan sehingga kami dapat membaca firman-Mu dan mengerti kehendak-Mu di dalam firman ini. Hanya dengan Roh Kudus-Mu lah kami dapat
memahami semuanya. Karena itu Tuhan, tolong kami, tuntun kami, perlengkapi kami sekalian dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Injil Lukas pasalnya yang pertama. Saya tidak akan membacakan semua ayat itu. Kita hanya membaca ayatnya yang ke-46 sampai 50. Nyanyian pujian Maria sebenarnya sampai ayat yang ke-55. Saya membaca ayat 46 sampai 50 untuk malam ini. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia." Itulah bagian firman Tuhan yang pada malam ini kita akan renungkan bersama dalam persekutuan, ibadah persekutuan perempuan di jemaat ini. Ibu-ibu yang terkasih, tema renungan kita, kamu adalah perempuan yang hebat. Kamu adalah perempuan yang hebat. Ibu-ibu terkasih, saya tidak tahu persis apakah ungkapan ini biasa kita dapat. Apakah dari suami kita, apakah dari anak-anak kita, atau dari atasan atau teman kerja kita. Tetapi saya percaya bahwa pasti kita pernah mendengar terungkap. Saudaraku terkasih, kita akan merenungkan tema ini dari konteks nyanyian pujian Maria. Kita tahu bahwa nyanyian pujian Maria yang kita baca tadi adalah ungkapan imannya atas perbuatan Tuhan yang ajaib pada dirinya dan pada Elisabet, ibu dari Yohanes Pembaptis. Karena nyanyian ini, pujian ini diungkapkan oleh Maria setelah Maria membuktikan kebenaran dari semua yang dikatakan malaikat Jibril kepadanya saat memberitahukan bahwa ia akan mengandung, dan Elisabet ini bulan yang ke-6. Dan ketika Maria berkunjung ke Elisabet, Elisabet menyatakan, membuktikan apa yang dikatakan malaikat itu benar. Saat itulah Maria menyanyikan pujian ini. Jadi
suatu ungkapan iman karena perbuatan Tuhan yang ajaib pada diri mereka. Mereka ini Maria dan Elizabeth, perempuan hebat dalam bacaan ini. Ada 3 hal penting ibu-ibu yang terkasih yang patut untuk kita renungkan dari pujian Maria. 46 sampai 50 ayatnya, dan nanti ibu-ibu baca ya sampai 55. 3 hal itu, yang pertama, ada sukacita karena Allah telah melakukan perkara ajaib padanya. Ini pada Maria dan juga pada Elizabeth. Itu sangat jelas di ayat 46 ayat dan 47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ini menarik untuk kita renungkan bersama ibu-ibu yang terkasih. Sukacita karena Allah melakukan perkara ajaib. Tapi jangan kita katakan ya nanti kita bersukacita kalau ada perkara ajaib. Sekalipun kalau kita mau jujur terhadap diri kita sendiri, saya percaya kita semua akan mengatakan sesungguhnya dalam hidupku ini ada banyak perkara ajaib yang Tuhan buat. Apalagi di kalangan kaum perempuan. Di masa pandemi ini, pribadi saya melihat lebih kreatif perempuan, lebih banyak yang perempuan bisa lakukan daripada laki-laki. Banyak laki-laki di rumah jadi bingung saja. Tapi ibu-ibu pernah mengajar anak-anaknya bagaimana mengerjakan pekerjaan di rumah. Masih banyak lagi kreatifnya sekarang. Hampir semua kelompok ada membuat bunga dan sebagainya, itu luar biasa. Terlebih lagi di media sosial banyak berjualan, tetapi sebaiknya juga media sosial menjadi pemberitaan firman, bukan untuk membesar-besarkan atau menyampaikan kabar-kabar burung dan seterusnya. Sukacita karena Allah telah melakukan perkara ajaib. Yang kedua, mengakui bahwa Tuhan telah membuat hidupnya berarti bagi sesama manusia. Di ayatnya yang ke-48, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Artinya Maria mengakui bahwa Allah lah yang membuat hidupnya berarti bagi sesama. Karena Tuhan telah melakukan perkara yang ajaib, maka jawaban respon Maria adalah membuat hidupnya menjadi berkat bagi orang yang lain, atau berarti bagi sesama. Yang dalam konteks ini Maria menyebut segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Itu berarti semua orang akan mengaminkan bahwa Tuhan melakukan perkara yang ajaib pada perempuan hebat seperti Maria ini. Yang ketiga, meyakini bahwa rahmat Tuhan itu akan terus ada pada keturunan dan bangsanya. Ayatnya yang ke-49 dan 50. Ayat 50 paling jelas. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Itu Maria mengakui seperti itu. Paling tidak ibu-ibu yang terkasih, 3 hal penting itu kita dapat temukan dalam nyanyian pujian Maria. Karena itu malam ini
Saya ingin membagikan kepada ibu-ibu sekalian, paling tidak ada 3 hal yang membuat Maria menjadi perempuan yang hebat dalam kitab suci. Yang pertama, memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita mau melihat Maria dan Elizabeth dalam bacaan sebelumnya di pasal 1 juga, Elizabeth di ayat yang ke-25 juga berkata seperti ini. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang banyak, ketika ia disebut orang mandul itu akan melahirkan. Kemudian Maria di ayat yang ke-38, ketika malaikat Jibril menyampaikan bahwa ia akan mengandung, sekalipun sebelumnya dia ada rasa takut, tapi kalau kita pikir takut yang mestinya luar biasa takutnya, karena ia belum bersuami. Kalau ia mengandung tanpa ada suami, apalagi di zamannya, itu adalah sebenarnya ancaman yang luar biasa. Tetapi di ayat yang ke-38 berkata seperti ini. Maria berkata seperti ini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataanmu malaikat di sini Jibril. Yang luar biasa di sini, ibu-ibu terkasih, 2 perempuan ini mau atau memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun tentu punya konsekuensi yang tidak ringan, apalagi Maria. Kalau Elizabeth mungkin konsekuensi melahirkan di masa tua, mungkin hanya itu. Tetapi Maria luar biasa. Tapi yang lebih dan membuat Maria menjadi perempuan yang hebat adalah tidak membiarkan rasa takut, tidak membiarkan opini negatif dalam dirinya menguasai hidupnya, menguasai dirinya. Tetapi ia lebih mengedepankan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Itu perempuan hebat, memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan saya kira ibu-ibu yang terkasih, bukan hanya Maria dapat berkata seperti ini, kita pun yang hidup di zaman ini, kita pun dapat berkata kepada Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang engkau kehendaki. Di masa-masa pandemi ini, mari ibu-ibu berkata, jadilah padaku seperti apa yang Tuhan kehendaki di zaman ini. Sekalipun pekerjaanku menjadi lebih berat, saya harus menjadi guru di rumah, saya harus mengerjakan pekerjaan di rumah. Yang tadinya mungkin membersihkan rumah 1 kali 1 hari, mungkin sekarang 3 kali 1 hari karena pandemi ini. Tetapi jangan mengeluh. Jangan terlalu dihantui dengan tidak bisa keluar, tidak bisa ke pasar, tidak bisa bertemu dan lain sebagainya. Jadilah padaku apa yang engkau kehendaki di masa ini. Itulah ungkapan iman perempuan yang hebat. Dan saya percaya ibu-ibu pun dapat berkata seperti itu di zaman ini. Yang kedua, kita sebut pelajaran yang kedua dari perempuan yang hebat dalam pujian ini, berani menghadapi konsekuensi keputusannya. Ayat 38. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu. Sekalipun orang akan katakan kepada saya, kok bisa hamil tanpa suami? Itu pasti yang dialami oleh Maria waktu itu. Tetapi sekali lagi, ia berani menghadapi konsekuensi keputusan itu karena ia tahu, ia percaya
bahwa keputusannya itu adalah keputusan yang karena iman, menyambut dengan baik perkataan malaikat. Kalau kita bayangkan kan bisa dia mengelak, bisa dia berdebat dan lain sebagainya. Berikan saya jaminan dan seterusnya supaya saya tidak dicaci maki orang, tidak dilepari orang dan sebagainya. Tidak, Bapak Ibu, ibu-ibu terkasih, berani menghadapi konsekuensi itu. Tentu di zamannya kita sekarang menghadapi konsekuensi keputusan adalah keputusan kita menjadi suami, keputusan kita menjadi istri, keputusan kita menjadi anggota persekutuan perempuan. Ada banyak konsekuensinya yang mesti kita lakukan. Ibu-ibu yang paling banyak pekerjaannya, tapi ketika menjadi anggota persekutuan, konsekuensinya hadir dalam suatu kebersamaan. Itu konsekuensi. Berani mengambil keputusan seperti itu, ciri perempuan yang hebat. Yang ketiga, percaya pada janji atau perkataan Tuhan. Ini dibuktikan oleh Maria saat mengunjungi Elizabeth. Itu lebih banyak di atasnya bacaan kita. Ada banyak perkataan yang luar biasa itu kita bisa temukan di situ. Yohanes melonjak di dalam perut, Elizabeth berkata, "Tuanku, ibu tuanku," dan seterusnya banyak sekali. Yang jelas bahwa Maria membuktikan apa yang dikatakan malaikat kepadanya, "Kamu akan mengandung." Elizabeth juga sekarang sudah 6 bulan, benar terbukti. Karena itu Maria percaya pada janji Tuhan, apa yang dikatakannya akan terjadi. Dikatakannya bahwa anakmu nanti akan begini dan seterusnya. Saudaraku yang terkasih, kita yang hidup di zaman ini, kita pun percaya bahwa perkataan-perkataan Tuhan, janji-janji Tuhan dalam kitab suci pasti akan dinyatakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Orang yang mengimani seperti itu, sekali lagi, ciri orang yang hebat. Karena itu, ibu-ibu yang terkasih, kamu adalah perempuan yang hebat. Dan buktikan itu dalam sepanjang hidupmu, sehingga di tengah pergumulan pandemi COVID-19, perempuan tampil ke depan sebagai orang yang banyak melakukan perkara ajaib, perkara besar, perkara-perkara yang luar biasa di rumah tangga dan sebagainya. Karena kamu adalah perempuan yang hebat. Ada pepatah, di balik pria yang sukses ada perempuan hebat di belakangnya. Dan ibu-ibulah yang dimaksud itu. Dan saya kira banyak orang mengakui seperti ini. Suami-suami mengakui seperti itu. Banyak kali saya dapat, kalau itu suami, kalau istrinya sakit, mulai dia begitu merasa kehilangan banyak hal. Waduh, banyak yang saya tidak bisa buat, banyak yang hilang di rumah ini karena istri sedang sakit saja. Itu menunjukkan bahwa memang peran perempuan luar biasa dalam rumah tangga dan tentu dalam persekutuan. Benar, ibu-ibu terkasih, kamu adalah perempuan yang hebat. Apalagi kalau kita semua memiliki apa yang dimiliki Maria, yang mampu mengungkapkan pujian seperti ini, juga kita terus dapat menyatakannya di sepanjang kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita mensyukuri semua ini, sebab kamu adalah perempuan yang hebat. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian.
saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersaat teduh sejenak untuk meresapkan firman ini pada diri kita masing-masing, sehingga kita mengaminkan di mata Tuhan dan sesama, di mata suami dan anak-anak, kita adalah orang yang hebat karena selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Saat teduh selesai, kita kembali mempersembahkan pujian sambil mempersiapkan persembahan Kidung Jemaat 64. Kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan malam ini. Kiranya memberi semangat kepada kami sekalian, dan kami mungkin mengaminkan bahwa sesungguhnya kami dapat melakukan banyak hal untuk sesama karena Engkau. Terima kasih atas firman-Mu ini. Kami bersyukur bersama ke-19 ibu rumah tangga yang menjadi keluarga penghimpun ibadah ini. Tuhan memberkati mereka semua dan senantiasa mengaruniakan kesehatan kepada mereka. Berdoa untuk Bapak dan Ibu rumah tangga dalam pekerjaan dan aktivitas masing-masing, baik yang ada di Makassar, Papua, Mamasa, Morowali,
dan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka bersama istri mereka dan anak-anak mereka yang ada di Makassar. Berdoa untuk Nyonya Timotius Pelgo agar diberi kekuatan oleh Tuhan, pekerjaan kembali dilancarkan dan senantiasa diberi kesehatan bersama keluarga dan anak-anak di Makassar. Dan terus berdoa untuk suami yang sedang berada di Papua, agar Tuhan memberkati suatu saat mereka dapat dikumpulkan kembali di Makassar di dalam kasih sayang Tuhan. Berdoa untuk Bapak Christian yang sedang bergumul karena PHK dan dari pekerjaannya selama ini. Dan juga untuk Nyonya Adolfina Domingus yang sedang dirumahkan. Semoga kedua keluarga kami ini dapat menemukan kembali pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepadanya. Berdoa untuk keluarga Yunus Tallu bersama anak-anak di rumah, Mama Kia di Mamasa bersama keluarga dan cucu-cucu, dan Mama Joshua yang ada di Wowondula bersama keluarga dan cucu-cucu. Tuhan memberkati mereka sekalipun berada di tempat yang berbeda-beda, tapi tetap satu di dalam Tuhan. Berdoa untuk Bapak Derson dalam pekerjaan dan aktivitasnya, serta berdoa untuk cucu dari Nyonya Lebrina dalam pertumbuhannya. Tuhan memberkati mereka semua dalam perjalanan hidup ini. Berdoa untuk Mama Samuel dan Bapak Samuel yang ada di Mamuju, serta anak Samuel dalam bangku pendidikan. Tuhan memberkati mereka di sana seperti Tuhan memberkati keluarga yang ada di Makassar. Berdoa untuk anak-anak dari Nyonya Agustina dalam bangku sekolah dan semua anak-anak dari jemaat ini yang sedang berjuang lagi di dunia pendidikan. Sekalipun mereka masih belajar di rumah, kami mohon Tuhan berkenan memberkati mereka sehingga tetap ada sukacita belajar dari rumah. Berdoa untuk anak dari Nyonya AS Makatonan dalam pekerjaan masing-masing, serta cucu-cucu dalam masa pertumbuhan dan pendidikannya masing-masing. Tuhan memberkati mereka, seperti juga Tuhan memberkati orang tua terkasih kami, Nyonya AS Makatonan di masa tuanya. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Berdoa untuk anak kekasih dari Nyonya Adolfina dalam bangku pendidikan. Kiranya mereka semua dapat sukses karena Tuhan. Berdoa untuk Abel dalam masa pertumbuhan dan pendidikannya. Kiranya Tuhan mengasihi sehingga bersukacita bersama keluarga. Berdoa untuk anak-anak dari Nyonya Timotius Pelgo dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar online dan semua anak-anak yang lain belajar di rumah. Berdoa untuk ke-6 cucu dari Nyonya Christian dalam masa pertumbuhan dan pendidikannya masing-masing, serta anak Mikael Apriyadi dalam bangku kuliahnya. Tuhan mengasihi mereka sehingga semua yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan. Bersyukur dan berdoa untuk Menas yang sudah lulus SMA dan rencana akan lanjut kuliah, Sekar yang naik kelas, dan Anakda Arnas dalam pertumbuhannya, dan rencana
akan masuk TK tahun ini. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati anak-anak ini, sehingga semua harapan, cita-citanya diberkati Tuhan. Syukur dan pujian bersama keluarga dipersembahkan kepada Allah. Berdoa untuk Kristalia yang masuk SMA. Tuhan membuat bersukacita untuk belajar di sekolah menengah atas. Berdoa untuk keluarga kami Lia atau Mama Dion bersama keluarga di Polewali. Dedi berada di Mamuju dan Nona di Makassar. Dan semua anak-anak yang ada dalam rumah keluarga kami, Nyonya Dorsila Darius dalam bangku kuliahnya masing-masing, dan beberapa orang yang sedang sibuk dalam tahap akhir kuliah. Tuhan memberkati mereka semua, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan. Ada sukacita bagi mereka karena Tuhan. Berdoa untuk Tria dan Lisa dalam bangku kuliah, Mega sementara mendaftar masuk di perguruan tinggi, serta Anakda Queen dalam masa pertumbuhan dan sedang mengikuti pembelajaran di rumah. Tuhan memberkati keluarga kami ini, baik yang ada di Makassar maupun yang ada di Morowali di sana, sehingga Tuhan senantiasa dimuliakan dalam kehidupan keluarga hamba Tuhan ini. Berdoa untuk Michael dalam pekerjaannya dan Melsi dalam perkuliahannya. Semua rencana kedua anak kekasih kami ini bersama orang tuanya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk proses pembangunan rumah Nyonya Oci S atau Mama Arnas. Tuhan memberkati sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik dan dapat selesai karena Tuhan. Berdoa untuk orang tua dari Nyonya Marta Robert atau Mama Abel yang ada di Supiran. Orang tua dari Nyonya Timotius Pelgo yang ada di kampung Mamasa dan Mamuju. Orang tua dari Nyonya Tabita Yunus Talu yang ada di kampung. Orang tua dari Nyonya Dorsila Darius yang ada di Polewali dan Mamasa. Orang tua dari Nyonya Lebrina dan Aruan Toding yang ada di Nosu. Dan orang tua dari Nyonya Yuli Adrianus, agar senantiasa mereka diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalani masa-masa tua. Mereka semua kami harapkan Tuhan senantiasa memberkati, menyertai, dan melindungi. Berdoa untuk Om Papa Tommy dalam masa pemulihan dari sakitnya di Palu. Nenek dari Mama El yang sedang dirawat di rumah sakit Sinar Kasih Tanah Toraja, dan Mama Ica dalam kelemahan tubuh, dan semua anak-anak Tuhan di jemaat ini yang sedang dalam masa-masa pemulihan, baik yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, dan di semua tempat di mana mereka sedang merindukan kuasa dan jamahan Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka, memulihkan keadaan mereka. Bersyukur bersama keluarga kami yang berulang tahun. Bapak Juan yang berulang tahun 7 Juli. Mama Juan dan Anakda Audia yang berulang tahun 13 Juli. Nyonya Marlina atau Mama Ade yang berulang tahun 14 Juli. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati mereka, berkenan atas ungkapan-ungkapan syukur mereka. Tuhan senantiasa membuat mereka bersukacita dapat berulang tahun lagi. Dimanapun mereka berada saat ini, berkat Tuhan menyertai mereka semua. Berdoa untuk semua keluarga masing-masing, keluarga penghimpun, baik yang ada di Supiran, Tabang, Tabone, Palopo, Mamuju, dan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami semua.
Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang sedang menghadapi pergumulan dalam berbagai bentuknya, kaum perempuan di rumah maupun di dalam pekerjaan. Berkati semua perempuan jemaat Tamalan Rea dalam segenap aktivitas hidupnya, sehingga peran perempuan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, dan semua orang akan mengakui merekalah orang yang hebat yang dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera untuk Nusantara. Terus berdoa untuk semua orang yang ada di garda depan penanganan COVID-19. Lindungi dan berkati mereka. Berdoa untuk mereka yang terpapar virus ini. Kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar daripada pergumulan ini. Jamah mereka Tuhan, bebaskan mereka, sehingga mereka bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan berkenan atas seluruh doa mereka, seluruh doa keluarga mereka, seluruh doa kami semua, sehingga mereka dipulihkan kembali ke dalam masyarakat, kembali ke dalam keluarga, kembali dalam persekutuan. Tuhan dipuji, dimuliakan. Ini doa kami Tuhan, ini harapan iman kami. Kami mohon Tuhan berkenan, karena semua ini dipersembahkan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang ikut ibadah malam ini di rumah masing-masing. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mungkin perlu dipikirkan ke depan, khususnya pengurus PPR daerah pelayanan masing-masing, untuk bisa mengatur ibadah-ibadah sehingga tidak sampai 20 orang. Mungkin ya sampai 10, kan kita 9 dapel, ada yang 2 dalam ini ya, supaya tidak terlalu bingung kita di doa syafaatnya. Jadi ya mudah-mudahan dipertimbangkan bagaimana caranya. Ibu-ibu lah sebagai perempuan yang hebat yang akan mengatur semuanya. Iya, baik. Ibu-ibu yang terkasih, mari berdiri untuk kita mengakhiri ibadah kita malam ini dengan mempersembahkan pujian Kidung Jemaat 346. Sampai bertemu kembali.
Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama dan dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.